Saudara yang saya kasih dengan Tuhan, kita bersyukur ada minggu Advent pertama di bulan ini. Itu artinya semua mempersiapkan hati, pikiran, segala sesuatunya untuk menyambut Natal. Itu secara kalender, tetapi juga secara kerohanian kita harus siapkan kedatangan Tuhan, bukan dalam bentuk Natal baik, tetapi kedatangannya untuk menghakimi seluruh orang yang hidup dan yang mati. Baik, kita menikmati firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita berdiri. Injil Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu utara. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Apa sudah tersedia pada kata pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibakar menjadi buah dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Akan api sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam tungku. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak padamnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia kata firman Tuhan adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Benar saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jadi mengerti, kemudian kita beriman kepada Tuhan melalui firman Tuhan itu. Saudara, minggu Advent pertama itu artinya, saudara, Advent artinya kedatangan Tuhan. Itu makna Advent. Nah, artinya dalam arti mau merayakan kedatangan Tuhan, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Sebelum Tuhan Yesus lahir, ada seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Seperti namanya, Yohanes Pembaptis. Ini mengejutkan dia datang. Karena apa? Selama 400 tahun tidak ada nabi, tidak ada Tuhan berbicara ke siapapun. Dunia begitu kacau, orang bertindak sesukanya, mau apapun orang lakukan. Setelah nabi yang terakhir yaitu Maliaki cukup keras memperingatkan bangsa Israel. Demikian juga Nabi Zakaria di Perjanjian Lama sangat keras untuk memulihkan gereja, tentang ibadah, tentang berkorban, tentang milik Allah dan lain sebagainya. Diingatkan, tidak ada orang sungguh-sungguh. Masa 400 tahun adalah masa kegelapan. Tetapi Nabi Yesaya sudah ingatkan, nanti akan datang pemulihan setelah bangsa Israel tinggalkan Tuhan, tinggalkan rumah ibadah, tinggalkan milik Tuhan. Itu kita Maliaki, kitab terakhir. Begitu tegas akan hal itu. Orang tidak mau lakukan. Orang-orang tidak rayakan Paskah secara benar seperti Perjanjian Lama dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba muncul, ya, setelah masa 400 tahun itu muncul seorang yang bernama Yohanes Pembaptis dari padang gurun Judea.
Dia langsung berteriak-teriak. Ya. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, seperti yang dikutip oleh, yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi sudah dinubuatkan. Ya, dunia dalam kegelapan, tapi ingat, tiba-tiba nanti setelah orang menolak perjanjian lama, Nabi Maliaki akan muncul nanti tiba-tiba, kata Nabi Yas, ada suara yang berseru-seru. Itu menyangkut Yohanes Pembaptis. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi pesan daripada atau tugas daripada Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam konteks ini buat Natal kita siapkan, tapi juga kedatangan Tuhan selanjutnya, persiapkan jalan. Kalau nggak disiapkan, ya, untuk jalannya Tuhan ke hati saya, ke hati saudara, untuk menyelamatkan kita, luruskan jalan. Hati-hati yang bengkok, yang macam-macam, yang membuat susah Tuhan masuk di hati kita, luruskan jalan baginya. Itu topik Minggu Advent yang pertama itu. Terus sampai nanti keempat, sampai nanti intinya Natal di 25 tidak lagi Advent, mulai itu ya perhitungan yang baru, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, terus nanti sampai ke Paskah, hari Pantekosta dan seterusnya. Nah, saudara, rayakan Natal memang luar biasa di mana-mana. Kemarin kami sebelum pulang dari Gembala ada pelayanan, yaitu melayani di pelayanan Pelpak, sebagai khusus para pemimpinnya. Saudara beritakan firman Allah di situ, dan juga ada training perbekalan waktu kami mau pulang. Itu hamba Tuhan yang melayani di sana, ada satu hamba Tuhan sekitar Karimun, dia katakan, yo pulang lewat Lagoi, dia bilang begitu. Nah, ngapain, gak ada uang, gak sempat, ini nanti pulang kelamaan sampai ini, gak apa-apa kita lewat saja. Sampai di sana, saudara, buah-buah ada dipasang, masih dalam pemasangan itu pohon Natal yang tinggi, buah pasir yang bagus. Tapi juga di antara tempat-tempat itu ada tulisan juga Happy Deepavali. Wah, rupanya ini memang ini daerah internasional. Di Indonesia tidak ada Deepavali ya, hari raya Nyepi Hindu yang ada. Ya, tapi di seberang itu ada di situ seperti itu. Artinya banyak orang mempersiapkan hari Natal, hari kedatangan Tuhan. Tapi jangan lupa ada harinya Tuhan mau menjemput kita, baik melalui kematian, melalui penyakit, atau mengangkat. Itu sebabnya kita harus persiapkanlah jalan buat dia dan luruskanlah jalan. Dalam Natal ini kita bisa pasang pernak-pernik yang indah, tapi hati harus lurus, jangan bengkok-bengkok. Biar Tuhan hadir di hati kita, memberi damai. Kita bisa sukacita merayakan Natal. Natal itu intinya adalah kedamaian di hati. Itu sebabnya pesan malaikat itu, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Walau saudara rayakan Natal dimanapun menurut versi kita, kalau tidak ada damai, kalau kita tidak berdamai, kalau kita tetap ada dendam, tidak ada makna rayakan Natal. Tidak ada. Pesan malaikat itu juga seperti itu, damai-damai. Nyanyian malaikat juga, Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi. Seperti itu, saudara. Jadi mari kita mempersiapkan hal-hal itu. Jadi saudara, dalam perjanjian lama ada yang disebut situ nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi itu penyambung lidah Allah. Jadi keras lembutnya itu Tuhan yang meletakkan kalimat itu. Habis perjanjian lama, tidak ada lagi nabi. Tapi tiba-tiba muncul nabi terakhir. Nabi terakhir, saudara, bukan Muhammad. Nabi hanya muncul dari Israel. Itu kata Alkitab. Ada lagi orang yang mengaku Nabi Polzan, dia tinggal di Amerika. Bohong. Alkitab katakan Nabi terakhir itu
Setelah itu tidak ada lagi nabi. Jadi dia adalah yang menyatukan perjanjian lama dinubuatkan Nabi Yesaya muncul di awal perjanjian baru. Sebab dia menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus, menceritakan siapa dia nanti. Selisih usia antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus hanya 6 bulan. Itu sebabnya ketika Maria didatangi malaikat, sanakmu itu Elizabeth sedang mengandung ini mau 6 bulan. Dan sejak itu pun mengandunglah dari Roh Kudus Maria. Itu Yohanes Pembaptis bersaudara keluarganya itu dengan keluarga Bunda Maria. Nah, kita melihat tokoh ini, saudara. Tiba-tiba dia muncul berteriak, bertobatlah. Kita lihat dulu tokoh ini siapa, Yohanes Pembaptis. Latar belakangnya, kenapa tiba-tiba muncul? Kita melihat dia dinubuatkan, kelahirannya dinubuatkan. Bukan karena ayah ibunya, bukan. Karena ibunya mandul, Elizabeth. Zakaria juga sudah tua. Tapi tiba-tiba memang firman Tuhan tidak akan jadi janjinya, saudara. Pasti jadi. Sehingga lahirlah Yohanes Pembaptis, saudara. Bahkan masih dalam kandungan pun Yohanes Pembaptis yang masih orok dalam kandungan ibunya Elizabeth. Satu kali Bunda Maria berkunjung ke sanaknya ya, karena mereka bersaudara, lagi hamil muda. Di situ ada Tuhan Yesus, bayi Natal yang akan kita rayakan dengan luar biasa. Datang Bunda Maria, itu Yohanes Pembaptis tahu diri masih dalam kandungan. Dia langsung bergejolak. Dia tahu yang datang ini, dia merasa terhormat. Ini Tuhan Juru Selamat. Dia bergejolak sampai kesakitan. Elizabeth, dia pun memuji Tuhan. Dan dia menyatakan salam Maria. Dan salam itu yang dipakai oleh Gereja Katolik, salam Maria, terpujilah engkau dan sebagainya. Itu beberapa cuplikan daripada ayat itu. Salam itu. Jadi artinya begitu besarnya Tuhan Yesus ini. Walaupun demikian, ternyata Yohanes Pembaptis juga besar. Sehingga Yohanes Pembaptis katakan, dia yang datang ke dia karena dia tahu dia besar, lebih besar daripadaku. Jadi artinya kita harus hargai juga Yohanes Pembaptis ini. Dia besar karena dia membuka jalan. Sampai datang Tuhan Yesus menjumpai dia melalui ibunya Bunda Maria. Datang menjumpai saudaranya, yaitu Yohanes Pembaptis, lebih tua 6 bulan. Itulah kerendahan Bunda Maria dibawa bayi Yesus itu menjumpai Yohanes. Tapi Yohanes juga tahu diri. Oh, aku memang besar. Aku lahir karena Roh Kudus yang membuat ibuku bisa hamil, kan dia mandul. Tapi yang datang ini murni dari Roh Kudus. Itu Tuhan Yesus, sehingga dia menyembah kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis dia bilang, ya, aku membuka tali kasutnya, membuka sepatunya pun tidak layak. Membuka aja. Zaman dulu ada pekerjaan khusus sebagai pembantu, itu tugasnya salah satu adalah membuka sepatu majikan kalau baru pulang. Pelayan Tuhan dulu, pelayan-pelayan dulu itu sangat hina. Sampai membukakan sepatu, itu ada tugas khusus membersihkannya. Yohanes merasa sangat, itu pekerjaan paling hina. Artinya, sekalipun aku dikasih pekerjaan yang paling hina dari semua pekerjaan di dunia ini, khusus membuka sepatu majikan, aku nggak layak. Berapa banyak kita merasa begitu layak melayani pelayan besar, khotbah mungkin, apalah. Saudara, begitu besarnya arti satu pelayanan bagi Yohanes Pembaptis. Begitu berharganya di mata Tuhan, sekecil apapun pelayanan itu.
di hadapan Tuhan. Ya, apapun yang saudara kerjakan di rumah Tuhan, sekecil apapun, mungkin hanya merangkai bunga. Mana lebih hebat? Merangkai bunga jobnya daripada tukang setir sepatu. Tukang cuci. Artinya saudara, dalam bersyukur melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena Yohanes berkata begitu mahalnya harga pelayanan itu, sampai dikatakan, andaikan pun aku untuk melayani Tuhan itu melepaskan kasurnya pun gak layak, aku siapa aku nih? Aku siapa aku nih? Artinya dihina pun kalau buat pekerjaan Tuhan ada upahnya. Karena itu pekerjaan seragina. Itu sebabnya Yohanes merasa bersuka cita bisa melayani Tuhan. Jadi latar belakangnya kita lihat dia lahir dari orang tua keturunan Lewi, ayahnya seorang imam, yaitu Zakaria, melayani dengan setia. Ibunya juga kuat berdoa, Elisabeth, seperti itu. Walaupun kuat melayani, mereka itu dihina karena tidak punya anak. Jadi soal hina menghina itu dari dulu ada, karena Abi, Cili dan sebagainya. Tapi Zakaria tetap setia melayani Tuhan. Elisabeth juga setia melayani Tuhan. Lahir anak mereka, bukan mereka bisa mereka banggakan, oh kamu nanti akan jadi ini, tidak. Rupanya anak itu pun, anak titipan itu diambil oleh Tuhan. Kau menjadi nabi, penyambung lidah Allah. Dan tampilnya pun gak enak. Alkitab mengatakan penampilannya harus sederhana. Kenapa? Jubah yang dipakai dari apa? Bacaan tadi, bulu onta. Ini menggambarkan bukan dari sutra, bukan dari kayu ungu muda. Bulu onta itu kasarnya minta ampun. Lain dengan bulu domba, wool itu mahal. Ini bulu onta, jadi sangat kasar tenunannya. Bahkan gak ditenun, itu hanya diambil kulitnya, dibersihkan, dikeringkan kulit, tapi penuh dengan bulu onta. Begitu kasar jubahnya. Kulit asli untuk ikat pinggangnya. Makanannya pun yang paling sederhana. Untuk kelas pada waktu itu, makanan paling miskin di zaman itu makan belalang. Namanya hidup di padang gurun. Mau nangkap ayam gak ada. Yang paling banyak di padang gurun ya belalang. Banyak rumput, banyak belalang. Belalang gurun. Minuman pun gak ada di situ, tidak ada warung. Ya, madu di hutan-hutan di padang gurun itu, di sana itu. Mungkin juga madunya madu yang lain. Itulah yang dimakannya. Artinya melayani Tuhan dengan tampil sederhana. Yang tidak melayani Tuhan dengan berharap, Tuhan aku baru mau melayani Tuhan kalau bajuku udah ada, kalau makananku udah lengkap Tuhan, komplit, minumanku juga udah oke, semua untuk dagingku ini ada, baru aku mau melayani Tuhan. Tidak, sangat sederhana. Jadi jangan kita tunggu, oh Natal ini aku baru mau melayani Tuhan kalau udah punya ini. Yang penting kita punya Yesus. Yang lain itu pasti datang sendiri. Berkat-berkat itu ada di hati. Saya datang di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Itu nomor 1. Karena dia menyelamatkan kita. Saudara selamat bukan karena Bapak Gembala, bukan juga karena orang lain, bukan juga karena ngomongan orang lain. Saudara diselamatkan karena Tuhan. Itu sebabnya kita memang harus melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayananmu berharga di mata Tuhan. Inilah Advent yang pertama, mengingatkan kita ini sederhana. Natal tahun ini pun sederhana, no problem. Tapi hati kita penuh dengan sukacita. Itu poin yang pertama. Seperti Yohanes, dia terus melayani Tuhan.
tampil dengan sederhana. Kemudian kita melihat pesan daripada Yohanes Pembaptis. Dia berteriak, persiapkanlah jalan buat Tuhan, luruskan, dia katakan demikian. Dan kuasa khotbah yang dikatakannya, bertobat, bertobat. Saudara, pesan nomor 1 menyambut Natal, menyambut juga kedatangan Tuhan. Nomor 1 adalah pertobatan. Pertobatan berasal dari bahasa aslinya metanoia, itu 2 suku kata. Meta artinya berbalik. Kalau tadinya nengok ke sana, jadi ke sana, kira-kira seperti itu. Kemudian noia artinya pikiran. Ini menyangkut ke hati, pikiran dan hati. Kita bisa merancang apa saja, punya cita-cita, keinginan, kehendak, bukan dimulai dengan tangan, bukan dimulai dengan kaki, dimulai dari pikiran terus ke hati. Di mana hatimu berada, di situ hartamu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi metanoia artinya adalah berbalik dari pemikiran yang lama, pemikiran yang negatif, pemikiran yang jahat, pemikiran yang jauh dari kehendak Tuhan, berbalik menjadi pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Jadi rupanya dilihat oleh Yohanes Pembaptis bahwa orang-orang pikirannya udah lari dari Tuhan. Lari semua dari kalangan imam, Farisi, ahli Taurat juga semua sudah lari daripada jalan Tuhan. Tetapi rupanya tiba-tiba datang suara yang menggelegar kepada orang-orang supaya ingat jangan lalai 400 tahun kalian tinggalkan Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan terus seperti itu. Ingat Tuhan akan datang. Baik secara pribadi, baik secara umum. Bertobatlah, bertobat terus. Berita itu sampai ke telinga terus, mulut ke mulut sampai. Karena orang menjadi ketakutan. Dalam bacaan tadi dikatakan orang mengaku dosanya. Saudara, mengaku bersalah sama sulit. Ketika Allah menegur kita belum tentu menerima. Dengan cara, bahwa sebenarnya kita bersalah. Cara Tuhan menegur, bisa dengan penyakit, bisa dengan kecelakaan, bisa dengan kerugian, bisa dengan cara dihina orang. Jadi itu teguran, boleh hinaan orang, ejekan orang. Sebenarnya untuk mengingatkan kita, mengingatkan seorang hamba Tuhan, kita menjadi sakit hati. Hanya ada sesuatu di balik itu. Tuhan sedang mengingatkan kita supaya berbalik. Orang-orang sadar, wah, mengaku dosa. Datang sama Yohanes Pembaptis, mengaku dosa. Itu kalimat tadi, mengaku dosa. Oh, Yohanes Pembaptis, aku memang betul selama ini aku begini-begini, aku mau berbalik, metanoia. Dulu aku lakukan ini, sekarang aku mau berbalik. Apa yang harus lakukan? Bertobatlah, kerajaan Allah berdekat. Betul kau mau berubah, nggak begitu lagi, nggak mabuk lagi, nggak ngerokok lagi, kira-kira begitu. Iya, aku nggak mau lagi. Dari pikiran. Itu sebabnya kalau kita udah biasa candu ya, apapun candu, itu merubah hormon di otak dan direkam. Kau harus minum. Kalau nggak minum, kau pusing. Kau harus konsumsi. Itu merubah semua kerja di otak. Dan menjadi kebiasaan. Mau apapun itu. Kalau nggak begini akan begini. Kalau nggak ngopi nanti akan begini. Kalau nggak ini itu di otak semua direkam. Semua kebiasaan itu. Ya, dimulai dari otak. Demikian juga orang suka makan ini, kalau nggak makan ini nggak kenyang. Padahal sebenarnya kalau kita makan gandum juga kenyang juga sebenarnya makan yang lain. Tapi kalau udah terbiasa kita misalnya ya, ini kata dokter, udah kita tanamkan nasi baru kenyang, jadi seperti itu dari otak terekam. Padahal makan yang lain pun kenyang juga ya. Tapi kan udah rekam menjadi seperti kalau nggak nasi tak kenyang. Itu otak yang bekerja. Itulah namanya metanoia, berbalik dari berpikir yang lama ke pemikiran yang baru. Jadi kalau belum berbalik, ya tetap seperti itu. Biarlah jadi Kristen, ya tetap begitu. Mabuk tetap mabuk, karena memang belum bertobat, belum berbalik. Terus supaya dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Orang mengakunya. Dan Yohanes dengan imannya, dia berubah. Mari mengenali baptis. Berubah, berdatangan orang sampai ke Yerusalem.
Tadi katakan seluruh Judea itu tempat, ada di situ ada padang gurun Judea, semua daerah Judea yang di peta Alkitab itu kota-kota yang ada di Judea semua datang bertobat. Akhirnya sampai ke ibu kota yaitu Yerusalem. Datang. Saudara, pelayanan Yohanes Pembaptis tidak mulai dari kota besar. Banyak orang ingin melayani ibu kota Yerusalem yang hebat, sudah ada gereja yang besar, Bait Allah. Enggak, mulai dari padang gurun, enggak ada tetangga di padang gurun. Ya. Yang ada binatang buas, enggak enak. Situ dia mulai pelayanan. Walaupun di situ dia berteriak, bertobatlah, orang-orang datang. Dan datanglah juga dari Bait Allah, yaitu orang Farisi. Ahli-ahli Taurat datang dengan jubahnya, dengan janggut yang panjang, semua suara luar biasa imam itu ya, dengan jubahnya. Mereka datang. Sudah dilihatnya banyak orang ya dibaptis untuk menenangkan daripada lainnya sendiri. Yohanes Pembaptis, kami datang minta dibaptis. Yohanes tahu siapa yang sungguh-sungguh mau dibaptis, mau berubah. Siapa yang sungguh-sungguh mau berubah? Jadi yang penting adalah pertobatannya, bukan baptisannya. Sebab sebelum ke proses itu mesti ada perubahan dalam pikiran, metanoia, baru dibaptis. Jadi ketika datang ahli Taurat itu langsung dikata, bohong. Soal baptis sih gampang, tapi nomor satu khotbahku adalah bertobatlah. Dan ternyata mereka nggak mau bertobat, tetap mereka mata duitan, sombong, sehingga mereka kecewa pulang dan tidak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia katakan, kamu itu bukan seperti merpati tulus, kamu seperti ular. Kamu keturunan ular. Bahkan mereka katakan, ya, Yohanes Pembaptis katakan, kau pikir kau bisa menjadi selamat hanya karena kamu keturunan Abraham. Saudara, Kristen keturunan di gereja ini rata-rata Kristen keturunan karena bapak mama Kristen jadi Kristen, tanpa pertobatannya karena lahir dari darah rahim orang Kristen, tidak menjamin keselamatan. Yang katakan kami keturunan pendeta, kami keturunan ini, kami semuanya keluarga begini, dari dulu kami udah bergereja situ, jadi pasti kami lebih tahu firman Tuhan dan lain sebagainya. Tidak demikian, saudara. Jangan katakan kami keturunan Abraham, sehingga Yohanes katakan bahwa Allah dapat melahirkan keturunan Abraham itu dari batu-batu, dari yang tidak mungkin bagi Allah. Untuk bisa orang menjadi pengikut Tuhan bertobat mungkin, nggak dari Kristen. Sekarang ini mulai dari batu-batu itu bermunculan. Tiba-tiba dari Minang menjadi Kristen, Tuhan memperlihatkan. Tiba-tiba orang Sunda banyak menjadi Kristen, datang sendiri. Yang nggak mungkin. Sementara yang orang Kristen dari nenek moyangnya pada walalala, mulutnya minta ampun. Itulah yang enggak, pertobatannya enggak ada. Saudara, kalau saudara sudah menjadi betul-betul Kristen, anak saudara belum tentu. Ya, belum tentu. Enggak otomatis. Memang bisa disebut Kristen, tetapi pemahaman tidak seperti itu. Jadi garis keturunan tidak menyelamatkan. Tidak. Kita memang harus mau metanoia, diubahkan oleh Tuhan. Kesederhanaan itu penting ada dalam diri kita. Ya. Sederhana datang ya dari diri kita. Jadi jangan kita hanya mengutamakan penampilan secara daging, tapi dari hati. Itu yang Tuhan mau. Penampilan Yohanes Pembaptis sangat sederhana, makanannya pun sederhana, khotbahnya pun sederhana. Tetapi dari situ Allah sedang berbicara. Bahkan dia mengingatkan orang Farisi itu akan satu hari yang disebut dengan hari penampian.
sebelum sampai ke hari penampian, dia berkata tentang gambaran manusia itu seperti buah. Dari kita tahu pohon yang baik itu dari buahnya lah ketahuan, dari perbuatannya ketahuan. Bisakah dikatakannya dari buah yang baik, dari pohon anggur keluar buah yang lain yang tidak baik? Kalau memang dia pohon anggur, pasti menghasilkan ya, buah-buah anggur. Dikatakan demikian. Jadi memang kita harus menghasilkan sesuatu yang baik, buah yang baik. Ada menghasilkan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Coba kita pikir-pikir. Sebelum kita tutup tahun ini, mumpung masih Advent yang pertama, kira-kira berapa banyak buah yang baik sudah kita produksi dari diri kita? Atau semuanya enggak yang baik? Kalau enggak yang baik, berarti kita bukan pohon yang baik. Karena dari pohon yang baik tidak mungkin keluar yang tidak baik. Jadi kalau masih yang tidak baik terus, berarti pohon itu memang tidak baik. Bahkan pohon yang berbuah pun dikatakannya, Tuhan perhatikan, supaya lebih banyak buahnya itu yang keluar dari diri kita. Kita tidak pernah menanam satu pohon, satu biji, nanti buahnya satu biji. Harus banyak. Dikatakan pohon kalau mau lebih bagus lagi, dia harus dibersihkan. Mungkin ada jamur, mungkin ada penyakit-penyakit, harus dipangkas. Ya, ranting-ranting yang tidak berguna kali digunting. Kalau udah ada buahnya dibersihkan supaya lebih banyak buahnya. Jadi ada peningkatan produksi berbuah yang baik. Kalau tidak, dikatakan kapak sudah tersedia. Jadi kita digambarkan seperti pohon. Kalau nggak mau menghasilkan buah yang baik, kapak sudah tersedia pada akarnya. Kalau memang tidak berguna, tebang saja. Tebang saja. Jadi begitu kerasnya Tuhan mengingatkan supaya kita berbuah. Suara kenabian itu memang begitu keras. Yohanes artinya adalah Tuhan itu yang pengasih. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penolong. Tetapi kenyataannya Yohanes orang yang keras dalam berbicara. Jadi mengasihi bukan berarti ngomongan selalu manis. Teguran keras itu penting. Walaupun namanya Yohanes, jadi kalau ada jemaat kasih nama anaknya Yohanes, artinya dimengingatkan akan kasih Tuhan, dan orang yang bernama Yohanes adalah orang yang pengasih, penyayang, sabar. Itu arti daripada kata Yohanes. Jadi mari kita menjadi pohon yang berbuah sebab kapak sudah tersedia. Surat bayangkan, kalau kita digambarkan sebagai pohon, Tuhan sudah di samping kita mau mendebang kita, dia nggak ada buahnya, tebang. Mungkin kita menjerit. Kemudian dikasih gambaran demikian menjelang kedatangan Tuhan itu, saudara. Digambarkan Tuhan tidak sekedar memegang kapak untuk menebang, tapi juga digambarkan dia itu seperti seorang yang bekerja di tempat pengirikan padi atau gandum. Situ ada kilang padi, pabrik padi. Di situ ada tempat mengayak. Zaman dulu saudara, untuk memisahkan gandum, karena di sana bukan padi tapi gandum, untuk mendapatkan bulir-bulir gandum itu, ada orang yang bekerja di ladang itu. Ayat 12 dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Sebelumnya dikasih gambaran, ya, kapak telah tersedia. Ayat 10. Kapan kita ditebang oleh Tuhan? Mudah-mudahan sampai selesai 2022 tidak ada kita yang ditebang atau yang meninggal, ditebas. Ini
Jadi bukan soal berapa panjang hidup kita di dunia, tapi berapa banyak buahnya. Itu yang normal. Banyak buahnya. Nah, ayat yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ini menggambarkan tentang pemisahan. Pemisahan antara gandum dengan jerami. Tempat pengirikan. Zaman dulu saudara, gandum itu seperti padi, ada bulirnya, ada tangkainya. Itu dibawa setelah kering, ya, kering karena matahari, disabit, dibawa ke tempat pengilakan atau pengirikan. Dulu seperti pabrik sekarang modern. Kemudian diletakkan, ada satu tempat berteduh, letakkan situ bulir-bulir itu dengan tangkai-tangkainya. Kemudian ada papan pengirik khusus supaya berusaha terpisah antara bulir gandum dengan jerami-jeraminya. Setelah itu diambil sekop bentuk garpu. Kemudian itu mesti dilihat angin dari mana datang. Oh, dari sana datang angin. Maka disekoplah itu ke atas, diterbangkan ke atas. Disekop kumpulan itu, terbangkan ke atas, kemudian datang angin. Datang angin. Maka bulir gandum yang berisi, yang bernas turun ke bawah. Tetapi yang kosong, yang lapung, yang tidak ada isinya. Demikian juga debu-debu jerami itu tertiup angin. Begitu kencang angin itu, saudara. Tetapi yang berisi jatuh. Kemudian petani itu atau Tuhan akan memisahkan. Oh, ini gandum yang berisi, kumpul masuk ke gudangnya. Nah, itu jerami-jerami dikumpul untuk dimakar. Ini hanya menggambarkan pemisahan. Apakah kita menjadi gandum yang berisi atau kosong? Ya. Apakah kita hanya memproduksi jerami selama hidup, sekian tahun menjadi jemaat eklesia? Apakah kita menghasilkan jerami? Dari mulut keluar jerami. Ya. Mengejek, menghina, menjatuhkan. Mesti berisi berkah. Amin, Bapak Ibu semua. Pemuda remaja, hati-hati. Hati. Jangan tunjukkan kekosongan kita melalui tutur kata kita. Tong kosong itu nyaring bunyinya. Banyak ngomong, banyak salah kata kita. Tapi bukan juga nggak ngomong pintar, bodoh juga. Nggak tahu ngomong itu juga bodoh juga. Jadi artinya jangan asal berbicara. Ya. Harus mulut yang berisi, mulut yang memberkati. Jadi saudara, menjelang kedatangan Tuhan itu, persiapkanlah. Ya. Luruskan jalan bagi Dia. Amin. Kita mau merayakan Natal dengan sukacita. Amin. Ya. Seperti itu, buang semua yang gak bagus. Isi diri kita ini dengan hal-hal yang baik, sehingga kita menghasilkan buah yang baik. Ya. Pohon itu berbuah lebat, dibersihkan terus berbuah lebat. Kalau dibersihkan itu enak gak kalau menjadi pohon kira-kira? Dibersihkan itu gak enak. Satu kali bapak gembala itu sakit telinga lu. Telinga rumahnya ada infeksi. Bawa ke dokter PHT setelah minta rujukan, ya, dari Batam Sehat Center ini. Bawa ke rumah sakit Kerayan, jumpa sama PHT. Itu ada alatnya masuk, langsung dilihat di layar. Infeksi pak telinganya. Pak, banyak yang kotor. Kenapa seperti ini? Jangan asal dicongkel telinganya pak. Perkiraan bapak gembala itu ada seperti jerawat di dalam. Dia gatal, sakit, berdebu, rasa penuh. Kemudian
dimasukkan setelah di center begitu tenang ya Pak ya, dikasih dulu cairan sejuk penuh. Habis itu dimasukkan alat penyedot. Pas mau masuknya alat itu sakit kan. Dokter pertama udah tua, jadi dia megang alat itu gemetar, gemuk, udah tua. Kenapa di hati? Sempat salah tadi aku bisa pecah. Dan benar baru sedikit dikasih udah menjerit. Udah dok. Akhirnya si perawat itu sambil Pak, nggak apa-apa ya. Nanti kita ganti dokter ya. Semua udah keringat dingin. Dan memang selanjutnya dokter itu pensiun. Dokter lalu tua dipakai. Dulu juga selanjutnya tanya mana dokter yang udah berhenti. Ke dokter selanjutnya diganti saudara. Memang sakit juga, tapi kan dia masih fresh, masih muda, dokter muda itu. Tenang, sabar ya Pak ya, senyum lagi dia, kita pun tenanglah. Tenang, masuk. Sedikit sakit Pak di tangannya, kita pun diam aja gini. Baru itu disedot, dibunyi apa halnya, sedotnya vakum, kayak vakum bersihkan apa itu. Kemudian nampak di layar, ya Pak di layar, udah bersihkan. Ini dikit lagi nanti, kita kasih lagi nanti obat, ada diminum nanti nyerinya ini. Dibersihkan itu sakit. Amin. Sakit enggak? Sakit, tapi untuk sehat, untuk kemajuan. Kadang-kadang Tuhan pakai orang membersihkan kita, bersihkan kelakuan kita. Nggak enak lo ditegur, enak ditegur kan enak. Enak murid-murid dimarahi sama guru, udah memang kita salah, enak. Mana? Gak suka. Tapi itulah, kalau kita mau maju memang kita siap dibersihkan. Amin. Amin. Sukacita Natal seperti itu saudara. Jangan menyimpan dendam. Mari saling memberkati, saling memberkati. Soal kekurangan di sana sini, kita ini masih manusia, punya kekurangan. Tapi itulah kasih Tuhan sama kita saudara. Kita mau menyambut Natal itu. Persiapkan jalan untuk kita rasakan damai di Natal. Luruskan hati kita masing-masing. Kita mau merasakan damai. Tidak ada jemaat yang tidak merasakan sukacita Natal 2022. Amin. Natal jemaat, jangan ada perselisihan. Seperti itu. Kalau wanitanya kompak, yang belum bergabung, pasti ada kemajuan. Setiap tahun pemerintah belum mau. Kita ini harus makin dewasa. Bapak juga demikian. Bapak Gembala berharap semua ikut kor nanti. Ya, amin Bapak-bapak semua. Amin. Ibu. Ya. Kita bayangkan kita itu berpesta buat Tuhan, bukan berpesta buat seseorang. Berbuat Sang Juru Selamat yang telah mati bagi kita, yang telah dihina, diludahi untuk keselamatan kita, yang mati di kayu salib untuk kita. Dia begitu sakit buat kita. Jadi kalau kita ada sedikit sakit di hati, ya jangan langsung cepat kita lupa Tuhan. Mari kita berdiri kami. Dengan kita berserah